Hai kalian, selamat datang di channelnya Adit MKM. Nah, mitosnya, film yang udah bagus banget nih, kalau dibikin sequelnya, jadinya jelek. Kita udah excited datang ke bioskop untuk menyaksikan kisah selanjutnya, lalu ternyata isinya cuma gitu-gitu aja. Kecewa, ngapain nonton ginian? Mending nonton Coffin Dance. Tapi membuat sequel yang keren bukan nggak mungkin. Buktinya, banyak film-film legendaris yang ternyata adalah sequel dari film sebelumnya. Jadi kali ini aku mau bahas kenapa film-film sequel yang bagus itu bagus. Apa bedanya mereka sama sequel-sequel yang jelek? Video ini adalah hasil kolaborasi aku sama Mira Kiryu. Jadi nanti setelah nonton video ini pastikan kalian pergi ke channelnya beliau dan tonton pembahasan kami kenapa sebuah sequel bisa jadi jelek. Video ini bakal mengandung banyak sekali spoiler, jadi kalau kalian takut kena spoiler, mending kalian cari video lain di channel ini yang lebih lucu-lucu. Cari video aku stand up, mantap. Setelah banyak nonton film sequel dan melihat beberapa dari mereka adalah film yang bagus, aku menyimpulkan ada beberapa kriteria kenapa sebuah film sequel bisa jadi bagus. Kriteria pertama, film itu harus berhubungan dengan film sebelumnya, tapi juga harus jadi film yang bisa berdiri sendiri. Kenikmatan nonton film sequel adalah kita bisa melihat kelanjutan dari kisah karakter-karakter yang kita sudah suka sebelumnya. Tapi film sequel harus bisa berdiri sendiri, karena film sequel yang jelek seringkali terlalu banyak bergantung pada informasi yang diberikan di film sebelumnya. Film sequel yang keren adalah ketika awal konflik di film yang kedua bermula dari resolusi film yang pertama. Contoh yang cukup bagus buat dibahas adalah John Wick 2. Di John Wick 1, John Wick yang sudah pensiun akhirnya kembali ke dunia pembunuh bayaran. Nah, itu yang jadi konflik di John Wick 2. Karena orang-orang tahu John Wick kembali, maka orang-orang yang dulu terlibat dengan kehidupan John Wick akhirnya meminta John Wick untuk melakukan sesuatu. Hal serupa terjadi juga di Wreck-It Ralph. Di Wreck-It Ralph 1, Ralph dan Penelope akhirnya berteman baik dan menjadi sahabat. Namun persahabatan mereka justru menjadi konflik di Wreck-It Ralph 2 karena persahabatan mereka menjadi persahabatan yang toksik. Rasa sayang Ralph terhadap Penelope yang begitu berlebihan akhirnya berubah menjadi perasaan yang posesif. Intinya, yang berlebihan itu nggak baik, kecuali jumlah orang yang dimatiin sama John Wick. Give me a gun. Marvel Cinematic Universe menemukan cara unik untuk menciptakan kesinambungan ini, yaitu dengan memberikan post credit. Tapi menurutku ya, ending scene terbaik masih dimiliki oleh Batman Begins. Take this guy. Armed robbery, double homicide. Got a taste for the theatrical like you. Leaves a calling card. Nah, itu adalah ending scene terbaik yang akhirnya bisa dilanjutkan di film berikutnya, yaitu The Dark Knight. Kriteria kedua untuk membuat sebuah sequel bekerja dengan baik adalah tawarkan dunia yang lebih luas. Selain petualangan yang lebih seru, penonton juga menunggu sang sutradara untuk memperluas dunia yang dulu kita sudah diperkenalkan. Cara paling mudah adalah dengan mengubah setting cerita. How to Train Your Dragon 2 memperluas setting cerita mereka. Atau bisa saja sesederhana berpindah lokasi seperti yang dilakukan oleh 22 Jump Street. Ya walaupun cuma nyebrang jalan, tapi kan pindah lokasi. Tapi perluasan dunia ini nggak melulu tentang setting, tapi juga bagaimana kita memberikan pemahaman baru tentang cerita yang lebih besar
pada cerita di film pertama. Salah satu sequel yang berhasil membuka universe film itu menjadi lebih besar adalah Empire Strikes Back. No, I am your father. Hal itu membuat pembahasan di Star Wars lebih luas, sehingga kita makin penasaran apa yang akan terjadi selanjutnya dan apa yang terjadi sebelumnya. Kalau kita kembali ke John Wick 2, John Wick pertama kita cuma tahu John Wick. John Wick 2 kita tahu John Wick dan kita tahu lebih dalam tentang Continental. Dan akhirnya kita tertarik untuk mengenal mereka lebih dalam di John Wick 3. Kriteria ketiga adalah karakter arc yang berbeda. Apa itu karakter arc? Karakter arc bisa disebut juga karakter development atau perkembangan karakter. Ini biasanya yang menjadi tema dari sebuah film. Karakter arc biasanya bisa dilihat di ending cerita ketika sang karakter utama sudah berhasil mengatasi struggle pribadinya dan berhasil mengatasi konfliknya. Dan akhirnya dia berubah menjadi pribadi yang lebih baik. Karakter arc di film pertama dan di film kedua harus berbeda, karena di film pertama kan si karakter ini sudah selesai untuk bergumul dengan masalahnya dan sudah menjadi pribadi yang lebih baik. Maka di film kedua harusnya dia nggak mengulangi kesalahan yang sama yang dia lakukan di film pertama. Contoh di Batman Begins, masalah Bruce Wayne adalah bagaimana caranya berdamai dengan ketakutannya dan akhirnya menggunakan ketakutannya untuk menjadi kekuatannya. Dan bagaimana dia tidak terjebak untuk menjadi orang-orang jahat seperti Ra's al Ghul. Sedangkan di The Dark Knight, Bruce Wayne sudah bukan lagi orang yang takut. Keberaniannya justru diuji. Seberapa berani dia mengorbankan segala sesuatu untuk menangkap penjahat. Makanya dibutuhkan antagonis yang tepat untuk memunculkan konflik tersebut, yaitu The Joker. Wreck-It Ralph 1 dan 2 sebenarnya masalahnya mirip. Di Wreck-It Ralph 1, Ralph memiliki insecurity tentang dirinya sendiri. Dia merasa hidupnya tidak berharga. Sudah selesai di Wreck-It Ralph 1, di Wreck-It Ralph 2, dia sudah tidak insecure lagi, tapi dia meletakkan harga dirinya di tempat yang salah, yaitu dia merasa berarti ketika dia menjadi teman dari Penelope, dan akhirnya dia harus berdamai dengan apa itu pertemanan sebenarnya. Ketika di Wreck-It Ralph 1, Ralph sudah dewasa, di Wreck-It Ralph 2, Ralph dipaksa untuk lebih dewasa daripada di Wreck-It Ralph pertama. Hey kid! Wake up! Yang keempat, sebuah sequel yang baik harus punya antagonis yang lebih baik. Karena kalau di film pertama tantangannya segini, di film kedua tantangannya harus lebih tinggi. Itulah kenapa Batman The Dark Knight menjadi salah satu film sequel yang paling baik, karena antagonisnya benar-benar lebih kuat daripada film pertamanya. Nothing to threaten me with. Nothing to do with all your strength. Kalau di film adventure, teka-tekinya harus lebih sulit atau tantangannya harus lebih sulit. Misal, Da Vinci Code dan Angels and Demons. Kenapa Angels and Demons tampak lebih keren daripada Da Vinci Code? Karena tantangan di Angels and Demons lebih berbahaya daripada Da Vinci Code. Angels and Demons, setiap jamnya akan ada orang yang meninggal. Sedangkan di Da Vinci Code mereka hanya berpacu melawan sang pembunuh yang mengikuti mereka. Kalau genre filmnya romance, maka ujian relationship mereka di film yang kedua harus lebih sulit daripada di film yang pertama. Makanya Before Sunset akan lebih sakit daripada Before Sunrise. Karena di Before Sunrise mereka cuma dua orang yang baru saja bertemu. Tapi di Before Sunset mereka sudah punya keluarga sendiri, mereka sudah punya kehidupan sendiri, mereka sudah punya pemahaman hidup sendiri, dan mereka juga lebih dewasa daripada sebelumnya. Tantangannya lebih besar. So itu tadi pendapatku tentang film sequel yang baik. Ada 4. 1. Filmnya harus bisa berdiri sendiri. 2. Perluas universe dari film tersebut. 3. Berikan karakter arc yang berbeda.
Dan 4, berikan antagonis yang lebih kuat. Gitu aja pembahasan sequel yang baik menurut aku dan Mira Kiryu. Jadi kalau kalian setuju atau nggak setuju, komen aja di bawah. Jangan lupa buat nonton juga videonya Mira tentang sequel yang buruk itu kayak gimana. Terus jangan lupa like, comment, share, subscribe channelnya Ria Ricis. Terima kasih teman-teman. Dah.